Oke, untuk percakapan pertama, saya sebagai coach, Pak Ruzi sebagai coach ya. Nanti Iya, iya, selesai kita tukar. Baik, langsung saja kita mulai Pak Ruzi. iya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ruzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ya, dari kemarin. Idrus. Ya, apa kabar Pak Ruzi? Baik, alhamdulillah ya, sedikit kurang baik nih Pak Idrus. Kalau Pak Idrus ada waktu, kita 15 menitan gitu. Iya Pak. Ada nggak yang ingin saya obrolkan di sini? Oh iya, boleh, boleh, boleh. Silakan Pak. Eh, kira-kira apa yang akan Bapak bicarakan kepada saya? Jadi begini Pak Idrus, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, sama-sama Pak. Jadi Silakan Pak. saya ada sedikit masalah nih Pak Idrus terkait dengan Ya, satu orang murid saya di kelas 3, ya, di mana murid saya ini dia tidak mau menulis tugas sampai selesai gitu Pak. Makanya saya jadi bingung nih Pak. Dengan harapan di obrol kita hari ini saya dapat menemukan solusinya. Gitu. oh begitu ya Pak. Jadi Bapak Ya, ini mengalami permasalahan kepada murid yang malas menulis ya Pak? ya betul Pak. Seperti itulah. Oh, seperti itu. Ya, kira-kira harapan Bapak dari perbincangan kita ini apa sih Pak? Maunya ke Ya, depannya apa itu? ya sudah tentulah ya saya berharap melalui percakapan kita hari ini Ya, eh, murid saya itu ya dapat bisa menulis lah atau bisa menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan gitu Pak, sesuai dengan harapan saya gitu. Jadi itulah iya. Pak harapan saya. Berarti harapan Bapak ini ke depannya semoga anak tersebut berubah ya Pak. Lebih Iya, mengikuti pembelajaran dengan baik di kelas ya Pak. betul Iya, Pak. iya. Untuk itu kira-kira hal apa yang akan Bapak lakukan kepada siswa Bapak tersebut agar dia menuruti keinginan Bapak sesuai keinginan sesuai dengan apa yang diharapkan itu seperti apa Pak? Jadi saya sudah berusaha gitu ya, berupaya untuk bagaimana murid saya ini bisa menulis gitu. Jadi pertama yang saya lakukan adalah memberikan semangat itu Pak Idus padanya. Iya, iya, iya. Uh, Kemudian ayo nak, semangat nak gitu. Iya. Namun dengan semangatnya itu dan dengan semangat yang saya berikan, dia nggak mau gitu nulis. Masih tetap tidak mau. Walaupun menulis hanya sebatas satu baris gitu Pak Idus. Nggak Iya. sampai kedua baris, satu baris itu sudah maksimal gitu. Jadi seperti itu ya Pak Idus. Iya. Bingung saya, soalnya dia kan di kelas 3. Iya. Pak, mohon Mbak, Bapak kalau boleh tahu nih, eh, usaha tersebut Bapak lakukan setiap pembelajaran atau di luar jam pelajaran, Pak? Di setiap pelajaran, Pak Idrus, Oh, di pelajaran gitu kan, setiap tugas yang saya berikan, uh, hmm, masih dia tidak mau menulis. Dan saya kan pernah bercerita kepada Pak Idrus, kalau saya ini kan baru mendekati 1 bulan lah menjadi wali kelas. oh Nah, ya. jadi dalam beberapa minggu ini saya agak bingung itu anak ini kenapa nggak mau menulis gitu. Nah saya Berarti sudah, Bapak, iya Pak, berarti Bapak masih tahap penyesuaian atau perkenalan ya, Pak? iya. Iya. Nah, Oke. saya juga pernah mencoba Pak Idrus, pernah mencoba uh, di lain kesempatan gitu kan. Mungkin saya kira dia itu apa ya menganggap banyak soalnya kan atau panjang gitu. Saya berikan agak sedikit soalnya daripada teman-temannya. Itu pun masih tetap
tidak mau nulis gitu Pak Idrus. Oh, begitu. Iya. Pernah tak Bapak mencari tahu permasalahannya mungkin dari luar Pak, atau ada desakan dari luar seperti itu? Apakah Bapak sudah pernah melakukan itu? Kalau pertama dari dalam dulu saya melihat apa ya, dia menulisnya, pertama saya lihat dari dirinya dulu Pak Idrus. Saya melihat cara menulisnya itu kayak menekan gitu kan. Nah, kemudian dia melihat buku tulisannya itu terlalu dekat. Nah, terlalu dekat. Terus dia berulang-ulang dalam melihat tulisan yang ada di buku itu. Seperti itu yang saya lihat. Jadi kesimpulannya dari yang Bapak lihat itu kira-kira anak ini apa Pak permasalahannya itu Pak? Ya, saya mungkin melihat dia itu sedikit agak kewalahan gitu, mungkin capek gitu. Jadi saya coba untuk sedikit bertanya kepadanya. Jawabannya itu katanya bosan. Bosan Pak. Gitu. Kenapa bosan gitu kan? Ini kan tak banyak, itu kan 2 soal. Bosan Pak gitu kan? Itu Pak Pak jawabannya. Oh, Nah, begitu. gitu. Juga saya sedikit teringat juga Pak gitu. Dia kan di kelas 1 dan atau kelas 2 itu kan dia katanya kan jarang masuk. Tidak masuk sekolah, maksudnya belajar di rumah di masa pandemik gitu kan. Iya. Itu mungkin yang kurang gitu. Ya, Terus Pak, saya boleh bertanya lagi Pak? Iya. Untuk tadi Bapak mengatakan bahwa anak Bapak ini kemungkinan itu mengalami kebosanan dalam belajar ya kan. ya. Jadi Bapak untuk supaya anak itu tidak bosan itu apa aja Pak? Jadi setelah saya menemukan barangkali dia itu kan jarang masuk, terus minim kali ya pembimbingan dia menulis gitu di kelas 1 kelas 2 kan oleh karena pandemi kemarin. Ya. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa anak ini kesulitan menulis ini karena tidak terbiasa. Jadi berarti anak ini belum terbimbing di dalam menulis. Jadi akhirnya saya ini mau ngajar menulis kembali gitu Pak. Itu tak mau kan? Iya, bagus Pak, bagus. Ya. Usaha yang bagus itu. Ya. Iya. Keren. Mengajar Jadi, kembali. iya. Ya lagi pun kan lagi 5 bulan lagi nih Pak Idrus mau kelas 4 kan. Nah, masih panjang waktu ya Pak. Masih bisa diusahakan ya Pak. iya. Ya, Nah, mantap. kalau untuk upayanya tadi, kalau untuk menulisnya berarti saya harus melatihnya menulis dengan membuat lembar kerja. Mungkin huruf per huruf nanti akan ditulisnya kembali. Nah, kemudian kata per kata dia akan tirukan sampai kalimat per kalimat sesuai dengan kemampuannya lah gitu Pak Idrus. Iya Pak. Kalau boleh saya simpulkan sih usaha Bapak udah maksimal sekali ya Pak. Berarti Bapak ini memang benar-benar ingin melakukan perubahan kepada muridnya. Dari permasalahan tadi, anak Bapak, siswa Bapak yang malas-malas menulis, ya malas-malas sekolah, dengan usaha Bapak yang seperti itu, yang gigih, yang semangat, semoga siswa Bapak ini ke depannya akan berubah ya Pak. Iya, apa tindak lanjut Bapak untuk usaha ini, Pak? Apakah Bapak sudah memberikan tugas-tugas gitu? Seperti apa, Pak?
Nah, kalau untuk tadi saya mau mengajarnya menulis, gitu kan, berarti saya harus mempersiapkan lembar latihan dia menulis, gitu. Iya, Pak. Kebetulan nih kan Pak Idrus lagi dalam minggu-minggu apa ya? Minggu-minggu kita mempersiapkan ujian PAS, gitu kan. Jadi untuk pelaksanaannya mungkin belum bisa lah. Tapi untuk sementara rencana saya akan mempersiapkan dulu lembar-lembar latihan di menulis. Nah, gitu. Kemudian juga saya berencana juga untuk dia berlatih membaca, berarti membaca untuk menguatkan dia menulis gitu Pak itu. Iya. Jadi rencana saya juga bekerja sama dengan uh, yang menjaga pustaka itu untuk mencari buku-buku cerita. Masalah ini yang saya akan rencanakan. Oke. Bagus sekali, Pak. Rencananya sangat mulia ya, Pak. Mudah-mudahan ke depannya bisa sukses ya, Pak. Iya. Nanti Amin. pembicaraan kita akan kita lanjutkan lagi setelah kira-kira masa perubahan yang terjadi pada anak Bapak sudah membaik. Nanti akan kita lanjut lagi mengobrol ya, Pak, berbincang-bincang tentang masalah ini ya, Pak. Ya, mudah-mudahan lah Pak. Saya masih banyak lagi yang ingin banyak ngobrol sama Pak Idrus. Ya, nanti akan kita lanjutkan lagi ya, Pak. Ya, karena kemungkinan kita akan mengajar di kelas ini karena waktu jam mengajar kita sudah masuk ini, Pak. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak sediakan untuk saya untuk kita berbicara pada hari ini. Semoga kedepannya kita sama-sama lebih baik untuk membangun sekolah kita ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Baik, sekarang kita mulai percakapan yang kedua ya Pak Idrus. Saya sebagai coach dan Pak Idrus sebagai coaching. oke. Assalamualaikum Pak Idrus. Waalaikumsalam, Pak. Iya. Mohon Ya, maaf, Pak. Ya, mohon maaf mengganggu, Pak. Kira-kira bisa saya mengobrol dengan Bapak? ya kebetulan hari ini saya lagi santai-santai aja Pak. Jadi ada apa yang ingin Bapak ngomongin hari ini? Iya, hari ini saya berencana pengen berbincang-bincang kepada Bapak mengenai permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas, Pak. Jadi Bapak Idrus ingin memperbincangkan terkait dengan masalah kelas. Kalau boleh Ya, tahu, kalau boleh saya tahu Pak Idrus, iya, Pak. permasalahan yang Pak Idrus alami ini seperti apa? Iya, saya punya permasalahan, Pak. Di dalam kelas itu, kebetulan saya mengajar di kelas 6. Siswa saya itu jumlah 18 orang, Pak. 6 perempuan, sisanya laki-laki. Kebetulan salah satu siswa laki-laki saya bernama Abu Hanifah ini, Pak, punyai kesalahan. Dia sering tidak sekolah, Pak. Sering sekali tidak sekolah. Kadang dalam satu minggu itu dia hadir cuma separuh hari, Pak. 6 hari itu 3 hari sekolah, 3 harinya lagi tidak, Pak. Itu permasalahan yang saya hadapi, Pak. Baik, dari apa yang Pak Idrus sampaikan tadi, kalau tidak salah, permasalahan yang Pak Idrus alami itu adalah bahwa ada salah seorang murid Pak Idrus yang bernama Abu Hanifah. Betul itu Pak Idrus? Betul, Pak. Jadi dia ini tidak atau sering tidak sekolah ya, 3 hari Iya, sekolah, 3 hari tidak sekolah gitu ya kan? Pak. Iya, Pak. Betul itu, betul seperti itu Pak Idrus? Iya, Pak. Benar, Pak. Benar sekali, Pak. Apa yang Bapak perhatikan selama dia tidak sekolah itu apa yang Bapak perhatikan? Selama dia selama saya mengajar dia, Pak, memang
permasalahan anak itu sering sekolah, sering tidak. Terkadang sekolah juga tidak serius, Pak. Dia sekolah juga main-main, kadang mengganggu temannya, kadang dia tidak sekolah pun berani lewat di depan sekolah gitu, pakaian sekolah itu. Jadi dia tidak sekolah, walaupun dia datang ke sekolah tidak bergabung ke sekolah, dan dia sering main-main di halaman sekolah ya Pak Idrus. Ya. Jadi harapan Pak Idrus untuk percakapan kita hari ini seperti apa harapannya? Ya, harapan saya sih setelah berbicara sama Bapak mengenai masalah saya ini, saya berharap siswa saya tersebut itu rajin Pak sekolah seperti teman-temannya yang lain gitu kan. Apalagi permasalahannya anak ini kan sudah di kelas tinggi, kelas 6 yang sebentar lagi kan akan selesai kan. Jadi harapan saya semoga anak ini berubah lebih baik sebelum ujian akhir berlangsung. Harapan saya seperti itu, Pak. Iya, iya. Yang sabar aja ya Pak Idrus menghadapinya. Iya, Pak. Kalau boleh tahu Pak Idrus, terkait dengan anak ini, upaya apa yang sudah pernah Pak Idrus lakukan? Iya, saya udah berkali-kali Pak mencoba memanggil anak tersebut. Saya sudah lakukan baik dengan cara segitiga restitusi, dengan cara pribadi. Anak tersebut tidak ada jawaban Pak. Alasan dia tersebut kalau tidak sekolah itu suka berubah-ubah Pak. Kalau dipanggil kadang dia bilang sepatunya kotor. Kalau dipanggil lagi tak sekolah, nanti dia bilang bajunya hilang. Pernah juga dia memberikan alasan kepada saya bahwa orang tuanya tidak memberikannya sekolah, tidak mengizinkannya sekolah. Seperti itu Pak. Saya juga pernah pergi ke rumah orang tuanya untuk memastikan jawaban anak tersebut apakah benar atau tidak. Dari pengakuan kedua orang tuanya, ternyata alasan anak tersebut hanya mengarang-arang untuk membela diri, Pak. Sampai saat ini anaknya masih belum berubah, Pak. Masih tetap seperti itu. Itu yang membuat saya bingung, Pak. Makanya saya hari ini pengen sekali ngobrol sama Bapak. Jadi upaya yang sudah Bapak Idrus lakukan yaitu dengan memanggilnya, alasannya itu hilanglah apa itu bajunya gitu ya. Ya Pak. Sepatunya hilang lah gitu ya. Ini upaya yang ini menurut Pak Idrus itu anaknya, perubahan anak itu di skala berapa? Maaf Pak, bisa diulangi? Itu apa perubahan anak ini yang buruknya gitu, ada perubahan di kenaikan gitu, di skala berapa gitu kenaikannya? Maksudnya setelah saya panggil apakah anaknya berubah? Iya, iya. Ya, oke. Upaya saya Pak sebelum upaya saya sih bukan hanya memanggil Pak, saya juga melakukan berbagai cara. Salah satunya saya mengajak anak tersebut untuk membuat perubahan, yaitu dengan membuat tindakan kelas, ya, tindakan kelas bersama-sama, dengan membuat keyakinan kelas, juga memberikan. Bahkan dalam membuat keyakinan kelas tersebut, saya melibatkan dia juga untuk memberi masukan. Salah satunya yaitu harus sekolah yang rajin ya. Terus saya juga memberi kesempatan kepada dia. Kebetulan baru kemarin Pak, saya buat kesepakatan kelas dengan dia. Saya masih menunggu reaksi dia dengan apa yang saya lakukan, yaitu dengan membuat keyakinan kelas tersebut. Untuk itu saya memberikannya waktu sekitar 1 minggu, Pak. Untuk hari ini baru berjalan 3 hari. Untuk 3 hari ini, alhamdulillah udah ada menunjukkan perubahan, Pak. Belum ada yang
yang bolong sekolahnya. Cuman saya belum pasti lagi untuk 3 hari ke depannya. Oh, jadi Pak Idus ada lagi mencoba upaya lain, yaitu dengan melakukan apa tuh kegiatan kelas gitu ya Pak Idus ya. Iya Pak. Sudah kapan ini Pak Idus menerapkan ini? Baru mulainya hari Senin tadi Pak, Senin kemarin Pak. Hari Senin kemarin ya. Iya Pak. Jadi apa saja ini upaya-upaya agar upaya tindakan yang Bapak Idrus lakukan ini supaya lebih bagus lagi itu strategi apa yang Pak Idrus persiapkan? Yang seperti yang saya jelaskan tadi Pak, yang pertama saya memanggil anak tersebut ya dengan menerapkan segitiga restitusi. Terus yang kedua saya juga bertamu. Saya tidak memanggil orang tuanya Pak, saya bertamu sekedar bertamu ke rumahnya, hanya sekedar ingin bertanya kan bagaimana keadaan anak tersebut. Yang terakhir saya membuat keyakinan kelas kepada dengan anak tersebut agar dia menyadari bahwa kesalahan-kesalahan dia tersebut dengan berpedoman pada keyakinan kelas. Seperti itu, Pak. Luar biasa sekali ya Pak Idrus. Strategi ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin. Gitu, ya. Untuk supaya komitmennya Pak Idrus dalam melakukan ini, siapa yang Pak Idrus libatkan? Yang Pak Idrus membutuhkan dukungannya? Untuk saat ini saya sangat membutuhkan dukungan orang tuanya, Pak, karena kan sifat salah satu kekurangan anak tersebut kan tidak malas sekolah ya Pak. Karena kita kan di sekolah hanya menerima anak, kita tidak tahu kasusnya seperti apa di rumah kan. Jadi yang salah satu tindakan saya tadi, yang kedua yaitu bertamu ke rumah orang tuanya, salah satunya itu Pak, saya meminta dukungan dan bantuan kepada orang tuanya untuk menasihati atau memastikan anak tersebut agar tetap sekolah setiap hari Pak, seperti itu. Iya, jadi untuk supaya Pak Idrus dalam menjalankan strateginya, yaitu dukungan daripada orang tuanya gitu ya Kak Idrus. Iya Pak. Ya, ya, ya. Senang sekali nih Pak Idrus sudah menemukan solusinya untuk anak Bapak, dan saya ikut senang juga lah. Gitu. Gimana perasaan Pak Idrus setelah obrolan kita hari ini? Iya, saya agak merasa lega Pak karena permasalahan saya Bapak sudah sudi mendengar masalah saya dengan baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih juga ya Pak Idrus. Nanti kalau pelaksanaan nanti dikabar aja lah gimana ya Pak Idrus. Iya Pak. Siap Pak. Baik, berarti cukup sampai di sinilah pembicaraan kita ya Pak Idrus. Undur diri. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.